Shalom, Bapak saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita baik, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Bapak Ibu, hari ini saya rindu melanjutkan seri dari kitab Amsal. Kita lanjutkan di pasal 4 ya. Bapak Ibu, Amsal 4. Kita buka bersama-sama ayat 20 sampai yang ke-27. Apa sih kunci dari kita ini hidup yang berkemenangan dan kesembuhan bagi jiwa kita, bagi tubuh kita? Ternyata Amsal memberikan kunci ya. Memang yang menulis Amsal ini adalah orang yang paling berhikmat, yaitu Raja Salomo. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi dia bisa menemukan kunci-kunci yang luar biasa dalam hidupnya. Dan bila kita juga memilikinya. Kita buka bersama-sama. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Apa sih kunci dari kita ini hidup berkemenangan dan disembuhkan? Amsal 4, 20, 27. Saya bacakan. 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau kita ini menyimpan, memperhatikan firman, sesungguhnya hidup kita ini dibuat berbahagia dan disembuhkan. Nah, saya doa Bapak Ibu semua ngalami ini ya. Hidupnya berbahagia dan disembuhkan. Lanjut, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. 24. Buanglah mulut yang serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ternyata kunci supaya kita ini berbahagia dalam hidup. Bahkan hidup kita ini sembuh, sehat, panjang umur adalah perhatikanlah firman. Simpanlah dalam lubuk hati kita. Kalau orang suka menyimpan dalam lubuk hatinya firman, maka dia akan berumur panjang. Gitu ya. Salah satu contoh yang istimewa, Bapak Ibu, pendiri GBT, namanya Bapak Kelsom Sutopo, umurnya sampai 102 tahun. 102 tahun, kenapa? Dan enggak pekun, Bapak Ibu ya, enggak lupaan, kenapa? Setelah diwawancara, kenapa? Karena suka nulis firman. Firman ini bukan cuma didengar lalu lewat. Tapi bahkan ditulis, diperhatikan. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu panjang umur. Panjang umur yang berbahagia, diberkati Tuhan. Apa kuncinya? Perhatikanlah firman. Hari ini ada 3 ciri-ciri Bapak Ibu. Orang yang memperhatikan firman. Ya, apa ciri-cirinya? Ada 3. Ya, coba kita cek hidup kita. Yang pertama, orang kalau perhatikan firman pasti menjaga hatinya. Menjaga hatinya. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ternyata Bapak Ibu ada penyakit hati yang harus kita hindari. Jangan sampai ada dalam hidup kita. Yang pertama adalah sakit hati. Baik ya. Nah, ayo kita buang penyakit hati. Jangan sampai masuk. Yang pertama namanya sakit hati. Ya. Mungkin kita bisa masuk dalam diri kita sakit hati. Ya. Atau apa? Yang kedua, iri hati. Ini penyakit hati kita. Harus kita buang. Yang ketiga, tinggi hati. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau orang mendengarkan firman, perhatikan firman. Pasti menjaga dirinya dari sakit hati. Contohnya siapa Pak? Contohnya adalah Daud. Ayo kita buang sakit hati. Nah, contohnya Daud. Daud ini dikejar-kejar sama Saul. Bapak Ibu bayangkan ya. Ada mertua mau bunuh mantu. Dikejar-kejar sampai lari, sampai ketakutan. Ya ini, Saul ini mertuanya Daud.
Wah, dikejar. Satu kesempatan, Daud ini bisa membunuh Saul. Semua lagi tidur, Saul lagi tidur. Dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 12. Semua lagi tidur, tentaranya lagi tidur. Enggak ada yang bangun. Langsung jenderalnya Daud ngomong apa? Raja, ayo tak ambilkan tombak, tak tancapkan di Saul. Mati ini orang langsung. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Daud ambil tombaknya, ambil kendi Saul, lalu pergi. Padahal dikatakan di ayat 12, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, semuanya tidur. Daud bisa balas dendam, tapi dia memilih untuk mengampuni. Bapak Ibu, Daud mengampuni. Daud tidak membiarkan sakit hati di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang mengampuni itu pasti diangkat tinggi. Nah, ternyata Saul itu sendiri yang jatuh. Daud diangkat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar mengampuni, hati kita besar. Berkat kita juga besar. Dengar ini baik-baik. Berkat kita itu, seberapa besar berkat kita, ditentukan seberapa besar hati kita. Kalau hati kita kecil, gampang sakit hati, atau anak muda biasanya ngomong baperan gitu ya. Oh, berkatnya kecil ini. Tapi kalau orang mau ngampuni, pasti diangkat Tuhan tinggi. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Contoh yang kedua siapa? Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, jadi sebenarnya siapapun bisa nyakiti kita. Mertua bisa nyakiti, menantu bisa nyakiti mertua. Orang tua kita mungkin pernah nyakiti kita. Ayo kita ampuni. Yusuf dijual saudara-saudaranya. Satu kali Yusuf sudah di atas mereka. Ayahnya meninggal. Kesempatan bisa balas. Oh, kenapa Yusuf nggak bisa ngabisi tante Potifar yang memfitnah dia? Oh, dia di atas kok. Kenapa saudara-saudaranya nggak disikat semua habis? Gak usah dikasih makan. Jadikan budak. Dulu kamu, mama ya Bapak Ibu ya. Dulu kamu jual aku jadi budak. Sekarang kamu jadi budakku. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi Yusuf memilih mengampuni. Kejadian 50 ayat 20. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan di sana. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia ngampuni. Dijual itu tetap ngampuni. Akhir hidupnya lihat. Yusuf berada di atas orang yang menyakitinya. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau kita mengampuni. Kita akan diangkat Tuhan lebih tinggi dari orang yang menyakiti kita. Ayo kita belajar ngampuni. Buang sakit hati. Coba katakan kanan gini. Ayo ngampuni. Nggak usah disentuh, gak apa-apa ngomong aja. Ayo ngampuni. Temanku, ayo ngampuni. Ya. Lalu lanjutkan. Jangan tidur. Ayo bangun. Siang-siang ini jam-jam bahaya Bapak Ibu ya. Ayo ngampuni. Sekali lagi ya. Orang yang ngampuni akan berada di atas orang yang menyakiti. Itu firman Tuhan. Daud di atas Saul. Daud lebih jaya daripada Saul. Saul runtuh. Yusuf sama saudara-saudaranya lebih tinggi Yusuf. Kita semua kalau kita ngampuni. Kita diangkat Tuhan tinggi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, penyakit hati itu adalah iri hati. Nah ya, ayo buang iri hati. Klik. Nah, ayo kita buang iri hati Bapak Ibu. Iri hati ini bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Ya, ada jemaat iri sama gembala, ya, sama pendeta. Enak ya jadi pendeta. Ada pendeta iri sama pembisnis. Enak ya jadi pembisnis. Oh semua bisa iri. Bahkan satu kali saya baca sebuah puisi. Iri hati masuk gereja.
Lalu iri hati menempelkan label harga di baju-baju jemaat. Ada yang mahal. Iri hati menempelkan label harga di tas mewah kaum wanita. Sehingga membuat minder orang yang tidak punya. Iri hati keluar ke parkiran, lalu menempelkan harga pada mobil yang catnya masih mulus dan baru. Yang menempelkan harga pada motor-motor yang bagus. Sehingga yang nggak punya mulai mundur, nggak pengen ke gereja. Lalu dia masuk kembali. Iri hati menempelkan kata bahagia kepada yang keluarganya lengkap. Sehingga janda, anak yatim, malu untuk ke gereja. Aduh, aku nggak lengkap, nggak usah ke gereja. Karena iri hati, semua orang mundur, sampai gereja itu kosong. Iri hati bisa menyerang siapa saja. Hari ini jangan iri Bapak Ibu. Kalau orang lain diberkati, satu kali Tuhan pasti berkati saya. Satu kali Tuhan angkat saya pasti diberkati. Katakan amin. Amin. Jangan iri. Buang iri. Jangan sampai masuk dalam hati. Satu kali Bapak Ibu saya kasih gambar ini ya. Gambar sebuah desa. Ini jalan menuju desa ya. Satu kali ada sebuah desa, di sebuah desa ada kakak beradik yang beda ibu. Ya, jadi kakaknya sama adiknya ini beda ibu. Nah, ibunya kakak itu sudah meninggal lama. Akhirnya kakak ini tinggal sama ayah, ibu tirinya, sama adik tirinya. Ya, mereka tinggal, kakak ini rajin nanem ya. Kalau di desa suka nanem ya. Ia suka nanam labu, wah dirawat, rajin sampai satu kali tumbuh besar. Ketika tumbuh besar mulailah berbuah. Wah berbuah banyak berbuah. Sampai ada satu buah yang menarik yaitu labu kembar. Jadi kembar tapi nempel. Nah, kayak kembar siam. Ya. Wah bagus ya ini labu kembar. Seminggu kemudian ternyata raja itu lagi sakit. Raja desa itu ya, negara itu sakit. Dan tabib berkata yang bisa sembuhkan hanya labu kembar. Dengar berita ini, dia senang. Karena labu kembar akan ditukar satu peti harta besar. Wah kakak ini senang, dia cerita sama ayahnya. Pak, aku ini punya labu kembar. Wah bisa ditukarkan harta banyak pak. Mah, ibu tirinya ya. Wah bisa ditukarkan harta kembar ini. Labu kembar ini bisa ditukarkan harta yang besar. Lalu adik tirinya diberitahu, dek ini lo bisa ditukar. Wah senang dia. Dia merencanakan berangkat ke kota. Saat hari dia akan berangkat, ibu tirinya manggil adiknya. Dek, adiknya masuk ke dalam dapur. Ibunya sudah siapkan 2 roti. Kue ya. Satu kue polos. Ibu itu ngomong, dek, yang polos ini buat kamu ya. Lalu yang gambar bunga, itu kasihkan kakakmu. Sudah ibu isi racun. Kasihkan kakakmu ya. Wah dia itu kaget. Loh bu, ibu kan mengasihi kakakku seperti anak ibu sendiri kan. Iya, tapi ibu lebih ngasihi kamu. Lebih enak kamu yang dapat peti berharga itu daripada kakakmu. Loh tapi sudah keluar sana, bawa. Akhirnya adik ini bawa. Lalu dia keluar bawa 2 kue. Ketika dia baru jalan kakaknya nyapa. Dek, tunggu kakak pulang ya. Nanti kakak bawakan kamu oleh-oleh yang banyak. Kita kalau dapat harta yang berharga kita itu jadi milik kita semua. Sukacita pasti dek. Adiknya diem. Adiknya duduk sambil diem. Lalu dia mikir sebentar, lalu dia ngomong, Kak ini kue dari mama. Ya, kita makan sama-sama. Ya, tapi aku mau yang bergambar bunga.
kakak yang polos ya. Akhirnya kakaknya makan yang polos. Dia makan dengan lahap. Kue yang bergambar bunga itu. Dia makan dengan lahap. Lalu dia telan. Setelah selesai kakaknya berangkat. Lalu dia pergi ke ibunya sambil nangis. Bu, aku sudah makan kue yang bergambar bunga. Gak apa-apa, aku yang mati aja. Biarkan kakakku hidup. Nanti setelah aku mati, cintailah kakakku seperti ibu cintai aku. Sambil nangis. Lalu ibu itu memeluk adik ini, dia peluk sambil nangis juga. Lalu ibu ini bicara. Dek, sebenarnya dua-dua roti gak ada racunnya. Ibu ini cuma pengen nguji hatimu. Apakah kamu iri sama keberuntungan kakakmu? Ternyata kamu hatinya besar. Kamu pasti bisa sukses. Akhirnya kakak itu pulang dengan membawa harta yang banyak. Keluarga ini diberkati, bahkan adiknya jauh lebih sukses dari kakaknya. Hari ini pesan penting. Jangan iri hati. Sama saudara, jangan iri hati. Enak saudaraku, koko nikah sama orang yang lebih kaya umpama ya. Atau adikku lebih enak, kerjanya lebih enak ya. Jangan iri. Iri itu menutup berkat. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, hati kita besar. Kita diangkat Tuhan tinggi. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yakobus 3:16 berkata, dikatakan sana. Yakobus 3:16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Bahkan orang iri bisa membunuh. Ya, seumpama beneran ada racunnya kue itu, kalau iri ya, waduh enak kue, biar mati ya. Banyak orang iri sampai bunuh. Hari ini jangan sampai iri. Kenapa sih kok kacau rumah tangga? Sederhana. Karena ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kenapa gereja bisa kacau sampai bentrok sana sini? Karena ada iri hati. Susah kita diberkati kalau kita iri. Orang yang perhatikan firman, menjaga hati, tidak iri hati. Hari ini boleh engkau diberkati, besok saya diberkati. Boleh katakan bersama saya, hari ini boleh teman saya diberkati, besok saya diberkati. 1, 2, 3, hari ini boleh teman saya diberkati, besok saya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhannya sama. Ya. Jangan iri. Ayo, bersama Tuhan kita pasti menang. Yang ketiga, penyakit yang ketiga adalah penyakit hati, tinggi hati. Ayo buang tinggi hati. Jangan sampai sombong ya. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengar baik-baik, kalau kita gak perhatikan firman, sakit hati, iri, kita akan hancur, sombong. Tahukah Bapak Ibu kenapa Saul ditolak Tuhan? Awal mulanya dari nyanyi, ada perempuan nyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Cuma nyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Cuma nyanyi. Saul itu iri. Aku dihitung cuma beribu-ribu. Daud dihitung berlaksa-laksa, tak pateni ya. Mantuku itu tak bunuh. Nanti dia bisa jadi raja. Asal mulanya itu. Cuma gara-gara nyanyi. Kita mungkin bisa iri gara-gara asal mulanya cuma sosial media. Kok enak ya? Kok enak orang ini ya? Aku kok gak enak. Sederhana. Tapi bisa berujung kehancuran. Saul hancur habis, bahkan bunuh diri. Dia iri hati. Sakit hati. Ayo kita jangan iri hati, jangan sakit hati, jangan tinggi hati. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayo kita jaga hati. Katakan sama-sama jaga hati. 1, 2, 3, jaga hati. Lanjut Bapak Ibu, yang kedua,
apa ciri-ciri orang yang memperhatikan firman? Yang kedua adalah menjaga lidah. Ya. Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut yang serong. Orang kalau perhatikan firman, yang kedua cirinya, menjaga lidahnya. Mengubah, dulu suka maki-maki, sekarang memberkati. Dulu suka ngata-ngatai, sekarang memuji. Nah, diangkat. Dulu suka tisani. Tahu Bapak Ibu tisani apa Bapak Ibu? Tipu sana, tipu sini. Wah, ngomongnya bohong semua, ngomong besar. Hari ini belajar jujur. Itu orang perhatikan firman. Contohnya siapa? Yesaya. Bapak Ibu ketika Yesaya pertama kali dipanggil Tuhan. Nah, dia ngomong, waduh, aku ini najis bibir. Nah, najis bibir. Dia sadar dia itu najis. Mulutnya itu ngomong sembarangan. Apa yang terjadi? Ketika dia ngomong itu, malaikat Tuhan mengambil bara, capitan bara. Ini kayak seperti digambar Bapak Ibu ya. Ngambil capit, lalu ngambil bara, disentuhkan ke mulut Yesaya untuk menyucikan. Jadi Bapak Ibu, kalau pertama kali kita bertobat, ketemu Tuhan, perhatikan firman. Harusnya mulut kita disucikan. Berubah mulutnya. Ya, dari yang kotor, yang suka maki-maki. Ya, semua kebun binatang keluar. Nggak mungkin ya orang maki-maki itu bagus ya. Wah, kamu seperti kupu-kupu, kan nggak mungkin ya. Kamu seperti ikan hias, kan nggak mungkin. Ngomongnya jelek-jelek, kotor. Diubah. Tahan mulut ini ngomong kotor. Mungkin kita pernah maki-maki istri, maki-maki anak ya. Oh, kamu ini bodoh. Kamu ini kok nakal sih? Anaknya siapa sih kamu ini? Memang anaknya setan. Lah, anak ini anaknya setan, berarti ini setan nih. Ya, ibunya setan nih gitu ya. Atau ayahnya setan nih. Ngomong sendiri, ngaku ya. Oh, maki-maki, karyawan dimaki-maki, bodoh gini-gini. Bapak Ibu, Tuhan itu menuntut kita menjadi berkat dari ucapan kita juga. Jangan sampai kita ketahuan rajin pelayanan, tapi kalau marah, mulutnya luar biasa kasar. Dari buahnya lah kita dikenal. Matius 7:20, yaitu perkataan. Katakanlah yang baik. Coba tengok kanan kiri, katakan, kamu cantik hari ini. Kamu ganteng hari ini ya. Katakan ya, kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini ya. Jangan terus diomong ya, kamu cantik tapi rasanya kamu nih pesek. Gak perlu gitu ya. Kamu cantik, gak perlu Bapak Ibu ya. Katakan yang positif. Nah, jangan suka kutuki diri sendiri. Nah, ini buat anak-anak muda juga. Kadang sampai kebawa sampai senior juga. Suka ngutuki dirinya, memang aku ini apes. Memang aku ini gak bisa kaya. Wes gak ada potongan soge. Potongannya gak ada, apalagi jahitannya gitu kan. Gak ada, gak bisa ini rasanya. Jangan katakan kutuki diri. Berkati diri kita. Katakan, aku ini diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku ini diberkati Tuhan. Setiap pagi aku dikejar berkat. Dan aku mendapatkannya. Jangan cuma dikejar tapi gak entuk Bapak Ibu ya. Kejar dan mendapatkannya. Katakanlah yang positif. Ya. Yang kedua, apa ciri orang yang memperhatikan firman? Mulutnya berubah. Dari yang suka maki-maki, jadi suka memberkati. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, cepat ya Bapak Ibu ya. Dengan cepat, karena waktu ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang memperhatikan firman yang hidupnya berbahagia? Yang pertama, menjaga hati, buang penyakit hati. Yang kedua, menjaga lidah. Dan yang ketiga, menjaga mata tetap fokus. Ayo kita tetap fokus. Kita baca ya. Amsal 4 ayat yang ke 25 sampai 27. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Ya, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
Yang ketiga, menjaga mata, tetap fokus. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ada yang viral, konglomerat Taiwan. Ya. Seorang konglomerat Taiwan yang kaya raya luar biasa, ini kisah nyata ya. Dia pegang handphone sambil jalan menuju eskalator di mall. Dia lihat handphone gini terus. Sambil naik eskalator dia lihat handphone gini. Apa yang terjadi? Dia jatuh. Bahkan sampai meninggal. Betapa bahayanya mata kita tidak menatap ke depan. Kehilangan fokus. Kisah nyata konglomerat Taiwan. Kehilangan nyawa karena matanya tidak fokus ke depan. Bapak Ibu, kalau kita nyetir di tol, ya, kita kecepatan 100 sambil main HP, apa yang akan terjadi? Kita akan menyimpang, tabrak pembatas jalan. Wih, nyetirnya ngawur. Demikian juga kalau kita ngantuk, matanya mulai merem-merem ya. Kayak siang ini, banyak yang merem-merem, ngantuk ya, merem-merem gitu. Apa yang terjadi? Bisa tabrak pembatas jalan, kebalik, selesai. Nyawa hilang. Bisa jatuh, gak bisa bangkit lagi. Ternyata untuk menghancurkan seseorang tidak perlu sebuah kesalahan besar. Hanya perlu kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini. Jalan, lihat HP, kepleset. Meninggal. Nyetir, ngantuk. Meninggal. Ayo kita fokus. Mata kita tetap melihat Tuhan. Tetap di jalannya Tuhan. Kalau kita menyimpang, kita akan hancur. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua di masa apapun, kita fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Mata kita nggak lihat Tuhan, kita menyimpang, mulai lihat masalah. Ya. Apa yang terjadi? Kita tenggelam. Contoh, Petrus. Bapak Ibu, Petrus itu dikasih karunia Tuhan bisa berjalan di atas air. Ketika dia keluar, dia lihat Tuhan. Kapan kita lihat mujizat Bapak Ibu? Waktu kita fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, dia keluar dari perahu, dia melangkah di atas air. Bayangkan, di atas air. Tapi dia mulai berubah pandangannya. Matanya pindah fokus. Dia lihat air gelombang. Dia lihat angin, dirasanya angin. Dia lihat. Apa yang terjadi? Mulai gak fokus sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tenggelam. Kapan kita bisa melihat sesuatu mujizat? Kalau kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Maka mujizat itu terjadi. Tapi kalau kita lihat masalah, terus lihat masalah. Masalah kita lihat, contoh ya Bapak Ibu ya. Sapu tangan ini masalah ya. Gereja ini Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kita lihat masalah terus, kita lihat terus. Satu kali kita cuma fokus sama masalah kayak gini ya. Fokus sama masalah, wah gak bisa tidur, sakit, gak bisa tidur, khawatir hari esok ya. Kita gak bisa lihat Tuhan yang besar. Maka apa yang terjadi? Kita akan jatuh. Kita akan sakit, kita akan habis. Kita mungkin menyimpang, wah minta bantuan orang pinter katanya. Ya. Dukun, tukang guamia, roro yang lain. Menyimpang. Habis. Ingat Bapak Ibu ya, saya minggu lalu khotbah, Saul cari dukun. Habis. Jangan menduakan Tuhan ya. Kalau kita fokus sama masalah kita akan hancur. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan berjalan di atas air. Berjalan di atas kemustahilan. Oh katanya orang gak bisa sukses Pak, jalan ini. Bersama Tuhan, kita pasti sukses. Tahun depan pasti sukses. Lebih jaya dari hari ini, tahun ini. Diberkati luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang penting, jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Fokus mata kita tetap ke depan. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu, saya mau kasih contoh, banyak anak muda. Saya mau kasih contoh anak muda. Yosua 1 ayat 7.
Yosua ini adalah anak muda yang harus menggantikan Musa. Musa bisa belah laut, datangkan mujizat 10 tulah. Tiba-tiba anak muda ini harus gantikan. Dia takut. Dia ngomong dalam dirinya, siapa aku ini? Harus gantikan Musa yang hebat ini. Matius lagi. Yosua, salah Bapak Ibu ya. Dari tadi kok Matius terus. Yosua 1 ayat 7. Ya. Yosua 1 ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pinter sama hoki itu milih mana Bapak Ibu? Ini, Yosua gak pinter. Yosua bukan pangeran. Musa itu pangeran Mesir loh Bapak Ibu. Yosua ini harus menggantikan pangeran yang sekolah perang. Dia apa? Jongos. Kebanting Bapak Ibu. Dia ini jongosnya Musa, gak ngerti perang. Gak ngerti strategi apapun. Dia ini gak ngerti apa-apa. Dia kalau diomong pinter, enggak. Tapi waktu dia perhatikan firman, enggak nyimpang. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya berdoa jemaat jam 10 ini berhasil dan beruntung. Hidupnya bahagia, sembuh, panjang umur. Amin. Kapan? Perhatikanlah firman. Yang pertama jaga hati. Buang semua sampah penyakit hati. Yang kedua, ayo kita jaga mulut, lidah. Jangan ngomong sembarangan. Ubah, mengutuki jadi memberkati. Yang ketiga, menjaga mata. Fokus. Jangan nyimpang ke kanan dan kiri. Bapak Ibu, di akhir hidup Yosua, Yosua masuk tanah Kanaan. Yang berhasil itu bukan Musa, yang pinter itu. Masukkan orang Israel tanah Kanaan. Yosua. Karena dia tidak menyimpang. Ya, ayo fokus sama Tuhan. Saya berdoa kita bukan jatuh, tapi kita promosi, diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sama-sama memasuk hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia kepada setiap kami. Ajar kami setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Mari katakan sekali lagi. Mataku tertuju pada. Mataku tertuju. Tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan. Mari katakan bersama. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari sama-sama kita katakan. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami